Hey MG, Yes. I'm hungry. I found more than one restaurant. Which one would you like to pick? Yes. Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza Rever. 2 Juni 2021, MG meluncurkan sebuah produk baru yang mana ini adalah penyempurnaan dari produk mereka yang paling sempurna kalau menurut kami. Yes, mereka meluncurkan MG HX iSmart. Dengan fitur yang sangat luar biasa banyak ini, ia siap bersaing dengan rival-rivalnya yang memang sekarang sudah pada berbenah diri dan memberikan fitur yang jor-joran juga. Seperti apa fitur-fiturnya? Langsung aja kita bahas. Ini dia MG HX iSmart. Hai MG. How can I help? Ya, pertama-tama kita akan bahas dulu apa aja yang berbeda pada bagian eksteriornya. Kalau dari lihat sepintas, hampir tidak ada perbedaan. Memang sebenarnya tidak ada perbedaan pada styling, misalnya jadi lebih sporty atau menggunakan bumper baru. Basically masih sama-sama MG HS yang masih bagus ya desainnya, desain ala-ala MG, memang ciri khas MG ya. Dan ada 3D aksen warna putihnya ini, semuanya masih sama persis. Tapi karena kini dia memiliki fitur MG Pilot, yang mana itu adalah fitur safety advance dari MG, kini ia sudah memiliki radar untuk adaptive cruise controlnya. Yes, nih yang membedakan adalah ada radar di bagian sini. Jadi kini dia sudah memiliki adaptive cruise control dan juga traffic jam assist. Jadi dari mulai berhenti ini kecepatan rendah sekalipun, kita bisa tinggal set aja jarak dengan mobil yang ada di depan kita. Mobilnya akan mengikuti ketika berada di traffic jam. Nanti kita akan coba fitur itu ya. Nah, di depan sini ini yang paling membedakan, dan juga sudah ada kamera 360. Di depan sini ada kamera. Overall styling semua masih sama, lampunya masih sama, sudah LED dan juga sudah sequential. Kalau berbelok kanan dan berbelok kiri, sennya bagus banget. Secara desain memang bagus dan stunning banget MG HS ini. Yuk lanjut ke bagian samping. Lanjut ke bagian samping, ya kami bilang tadi, stylingnya masih tetap sama persis. Kalau di rivalnya atau sebenarnya sister company-nya yang juga sudah memiliki fitur yang sama nih, yang canggih seperti ini, diberikan styling yang berbeda dan diberikan emblem baru ya, misalnya RS gitu ya. Kalau di MG ini hanya ditambahkan emblem iSmart itu, namun dengan styling yang sama persis. Dia masih sama, dari velgnya juga masih sama, masih menggunakan gunmetal polish, dan juga konfigurasi bannya juga tetap 235/50 R18, sudah 18 inci. Jadi bagus, dan bagus nih, sampingnya memang walaupun tidak ada perubahan, tapi at least ini tetap style tetap elegan, Eropa banget desainnya. Jadi kami tidak apa-apa kalau tidak ada terlalu banyak perbedaan pada bagian sampingnya ini. Overall, desainnya tetap cantik, tetap ada keyless entry, dan ada spion ini. Dan untuk masuk mobil, kini tidak hanya bisa diakses melalui kunci saja, karena sudah bisa melalui fitur iSmart itu yang menjadi unggulan pada mobil ini. Salah satu unggulannya yaitu bisa diakses melalui HP. Dan akses melalui HP-nya itu juga tidak terbatas oleh jarak, karena mobil ini juga sudah disematkan sinyal tersendiri. Jadi kalian juga bisa memantau mobil kalian, misalnya mobil kalian mau dipinjamkan ke orang dan sudah terkonek ke HP kalian bisa memantau mobil kalian kemana aja, dan bahkan bisa membatasi jarak tempuh dari mobil ini. Misalnya radiusnya kalian bisa cek, jadi kalian bisa atur radiusnya mau seberapa jauh. Misalnya mobil ini biar nggak dipakai mudik gitu ya sama orang yang meminjam mobil kalian, nah kalian bisa cek tuh, bisa dibatasin jarak jauhnya. Jadi mobil ini bisa aman dan kalian bisa membatasi. Nanti kalau misalnya mereka mobil ini melebihi batas misalnya, dia akan memberikan alarm di mobil ini sehingga orang yang dalam mobil juga merasa tidak nyaman dan ya mau nggak mau akan tetap berada di radius yang sudah dibatasi. Bagus banget. Dan dari app mobilnya ini juga kita bisa
menyalakan mobil, menyalakan AC temperatur, dan juga mengecek tire pressure monitoring, dan juga mengeset perjalanan sebelum kita masuk ke dalam mobil. Jadi bagus banget fitur ini. Ini semua bisa diatur melalui aplikasi MG dan aplikasinya sudah available di iOS dan juga Play Store Android. Jadi sudah sangat advance sekali dan penggunaannya seperti ini. Nah, ini banyak banget ya fitur-fiturnya, mudah banget. Benar-benar kita bisa atur, mau kita nyalain mobilnya, mau nyalain AC dulu, terus bisa kita atur status mobilnya, status bahan bakarnya, dan ya status oli dan segala macamnya kita bisa cek semuanya dari aplikasinya. Bagus banget ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang apa aja yang berbeda. Nah, pada bagian belakang, satu-satunya yang jadi pembeda adalah adanya emblem iSmart ini. Ya, sisanya semuanya masih sama, masih tetap menggunakan bentuk lampu seperti ini, sudah LED, sudah ada shark fin antena, spoiler, semuanya masih sama dan kamera 360 pasti tetap berlanjut belakang sini dan sudah ada 4 sensor parkir yang terintegrasi dengan rear cross traffic alert. Jadi sudah bagus, sistem safety-nya memang semakin lengkap sekarang. Tidak hanya rear cross traffic alert dan blind spot monitoring saja, sekarang sudah ada adaptive cruise control, lane keeping warning. Jadi sudah semakin advance. Jadi makanya mereka sebut MG Pilot. Jadi sistem safety-nya sudah semakin keren banget. Overall memang tidak banyak yang dirubah di belakang sini, tetap menggunakan knalpot yang asli, 2 muffler, bagus, tidak seperti pabrikan Eropa lainnya yang sudah menggunakan fake exhaust. Kalau di sini masih asli dan bagusnya lagi karena tidak banyak perubahan pada bagian belakang sini, tidak terlalu overdone body kit untuk jadi pembeda. Dia tetap terlihat lebih elegan. Dan dia juga tetap disematkan power tailgate dan konfigurasi bagasinya tetap sama karena memang tidak ada perubahan dimensi dari mobil ini. Masih sama semua. Lanjut pada bagian interior. Di bagian interior kalau kalian lihat bagian dashboardnya masih sama persis. Ya, desainnya masih sama persis, tidak ada perbedaan misalnya warna kulitnya menjadi warna coklat gitu, nggak ada bedanya sama sekali, masih sama persis. Semua interiornya tuh masih sama, masih tetap menggunakan setengah dari di tengahnya ini layar MID yang sudah full grafik dan di kanan kiri masih jarum, masih sama persis. Setirnya juga sudah dibalut kulit dan di bagian setir juga sudah ada tetap tombol Super Sport ini. Bagian dashboardnya semua materialnya bagus ya, sudah soft touch dan di lapis kulit. Pada bagian ini juga sudah soft touch, lapis kulit dan sudah ada ambient light. Ambient lightnya kita bisa ganti-ganti warnanya banyak sekali. Dan juga pada bagian kursi juga tetap bagus, dia di bagian support dari bahu tetap ada alcantara sedikit. Dan kursinya juga untuk kanan dan kiri depan sudah elektrik. Bagus sekali, jadi sudah sangat bagus, sudah tetap lengkap, jadi tidak ada perubahan terlalu signifikan. Palingan sekarang sudah ada tombol kamera 360 ini, dan karena sekarang sudah disematkan adaptive cruise control dan juga lane keeping warning, sekarang tombolnya ada di bagian sini. Nah, untuk lane keeping warning letaknya di bagian sen, jadi di ujungnya sini kita bisa set untuk aktif atau deactivate, dan untuk bagian adaptive cruise control di bawahnya sini. Jadi kalau kita majukan, itu kita mau aktifkan, dan kalau misalnya mau ngeset jaraknya, itu kita naikkan gini, geser gini ya. Dan kalau untuk mau naik turunkan pada bagian atasnya. Dan kalau mau set tinggal pencet yang bagian ujungnya sini. Jadi ya cukup mudah dan intuitif. Dan pastinya sekarang dia juga sudah memiliki voice command. Dan voice commandnya ini dia bisa diakses, tinggal kita ngomong aja misalnya, "Hey MG." Nah, open sunroof. Nah, dia langsung membuka dari sunroofnya. Aduh, langsung silau banget. Karena kebetulan ketika kami syuting ini sedang panas-panasnya. Misalnya kita tutup ya. Hi, how can I help? Close sunroof. Dan sunroofnya akan tertutup sendiri, jadi bagus banget. Dan juga kita tidak hanya bisa mengeset itu, nanti akan banyak sekali fitur yang bisa kita set dari sistem entertainment terbarunya ini. Jadi tidak hanya bisa kita ngomong Hi MG atau Halo MG saja, kita juga bisa mengeset dari tombol yang ada di kanan sini. Jadi sangat intuitif dan sangat mudah sekali. Bagus. Oke, apakah ada rasa perbedaan dari rasa berkendaranya? Dan bagaimana fitur adaptive cruise control-nya dan juga MG Pilot secara keseluruhan? Langsung aja kita coba.
Oke, kita akan merasakan rasa berkendara dari MG HS iSmart ini. Bagaimana impresi berkendaranya? Apakah ada perbedaan dari rasa berkendaranya, rasa mesinnya? So far, kami rasakan ini masih sama persis. Dan ini juga sebenarnya juga masih menggunakan mesin yang sama. Mesinnya juga masih memiliki, which is tidak ada perubahan pada mesin, masih sangat bagus. Apalagi transmisinya tetap dual clutch. Jadi masih sangat nikmat dikendarai. Dan suspensinya sendiri, dia masih sama. Dia masih bukan yang limbung dan juga bukan yang terlalu keras. Memang sudah seperti bantingan mobil-mobil Eropa. Kami pernah merasakan Audi Q5 beberapa waktu lalu dan juga Mercedes-Benz GLC Coupe. Kalau kalian bisa lihat review di sini, rasa set suspensinya, walaupun kami tidak boleh membandingkan kedua itu ya harusnya ya, itu mobil ini sama basically di antara keduanya. Jadi sedikit lebih empuk dibandingkan Audi Q5, namun belum sekeras GLC Coupe. Jadi memang sudah setara dengan SUV premium seperti itu. Walaupun memang untuk ketika berbelok dengan cepat, rasa limbung dari yang varian sebelumnya, yang varian non iSmart, memang masih tetap terasa, tapi bukan yang sampai limbung sampai terlempar seperti layaknya mobil-mobil leather frame. Ini masih sangat tolerable sekali, masih sangat nyaman. Karena tidak ada perbedaan pada set mesin, set suspensi, efisiensinya masih memiliki figur yang sama. Dalam kota di 11,1 km per liter dan luar kota 15,8 km per liter. Ya, figurnya cukup baik. Dan untuk akselerasi sendiri, karena masih menggunakan mesin yang sama dan juga transmisi yang sama, dan juga tetap sudah ada mode super sport, dia masih menghasilkan akselerasi yang sama. Namun yang berbeda adalah adanya beberapa fitur, yaitu iSmart yang digabungkan dengan MG Pilot, yang mana dia sudah memiliki adaptive cruise control yang bisa kita set dari sini. Tadi kami bilang itu tempat pengesetannya. Bagus sekali, ini kita bisa mengikuti mobil di depan kita bahkan dari kecepatan yang sangat rendah. Dan bahkan ketika ia berhenti mengikuti traffic, dia tetap bisa. Jadi adaptive cruise control yang digabung dengan traffic jam assist bisa menghasilkan mobil yang hampir autopilot. Apalagi ditambah dia sudah ada lane keeping assist, yang mana ini bisa menjaga kita tidak sampai harus keluar dari lane dan juga tetap bisa menjaga kita tetap ada di lane. Namun memang itu harus berada di kecepatan di atas 60 km per jam. Jadi fitur ini sudah sangat lengkap sekali ya. Walaupun sebelumnya sudah ada blind spot monitoring, sudah ada rear cross traffic alert, sekarang sudah disematkan juga lane keeping assist dan lane keeping warning. Dan juga sudah ada adaptive cruise control lengkap dengan traffic jam assist. Jadi sudah sangat advance sekali dan siap bersaing dengan rival-rivalnya, even rival dari Jepang sekalipun. Namun, ada satu fitur yang tidak ada di lawannya dari Jepang, yaitu fitur iSmart. Yang mana sudah bisa voice comment seperti kami tadi bilang, yang MG bisa buka sunroof, bisa mengontrol temperatur dengan hanya turn air conditioning into 15 degrees. Temperature is set to 15 degrees Celsius. Yes, langsung terdingin, bisa banget. Jadi kita bisa atur juga temperatur, bisa mau atur play music, play radio misalnya. Nih, play music langsung deh. Dia langsung mengeset sendiri, bagus banget. Jadi ini sudah sangat advance sekali. Dan yang lebih advance lagi adalah ketika kita ingin sedang berkendara begini ya, misalnya tahu-tahu lagi review gini, agak lapar misalnya. Hey MG, Yes. I'm hungry. I found more than one restaurant. Which one would you like to pick? Yes. Dia akan memilihkan 3 restoran terdekat dari kita, mulai dari yang 28 meter nih sampai 38 meter. Option terbaik mulai dari pokoknya terdekat dari kita mana, dan kita tinggal pilih misalnya salah satu ayam goreng dan maps-nya Directions to Ayam Goreng, Pemuda, Surabaya. dia langsung mengarahkan maps-nya ke arah tempat yang kita pilih tadi. Dan tidak hanya tempat makan, dia juga bisa mengecek gas station. Jadi bagus banget, juga bisa misalnya kita lagi review gini ya, lagi perjalanan jauh seperti ini, tiba-tiba bensinnya habis. Bisa banget. Dia juga bisa mencari di mana letak pom bensin terdekat dan memberikan 3 option di mana letak pom bensin terdekat dari kita sekarang.
keren banget. Ini dan itu canggih sekali. Dan dengan adanya fitur-fitur tersebut, membuat mobil ini memang sangat-sangat worth it sekali. Dulu ketika pertama kali hadir di 2020 di Agustus, kami sangat amazed dengan spesifikasi yang diberikan dari MG. Kini, dengan penambahan fitur iSmart ini, lagi-lagi MG berhasil meng-amaze kami, memberikan surprise pada kami sehingga membuat kami tertegun sekali lagi dengan fitur yang disematkan. Apalagi mengingat harganya juga masih sangat reasonable. Ya, sampai juga kesimpulan dari review new MG HS iSmart ini. Ini adalah varian tertinggi yang kini mengisi dari seluruh lineup HS. Sekarang, dengan harga yang masih sangat reasonable ini, membuat HS iSmart ini siap sangat bersaing dengan rival-rivalnya bahkan dari Jepang sekalipun. Dengan fiturnya MG Pilot, fitur iSmart-nya yang bisa connect melalui HP ya, dan komen kita di dalam bisa menyuruh dia buka sunroof, nyalakan AC, dan kita bisa mencari pom bensin terdekat, tempat makan terdekat. Ini benar-benar sangat canggih sekali. Dan dengan rasa berkendara yang tetap fun dan juga feel engaging dari sebuah SUV yang masih tetap ada dan dipertahankan pada MG HS yang sudah meluncur di Agustus 2020 lalu. Oke, kesimpulan kami adalah ini adalah mobil yang benar-benar patut dipertimbangkan. Dengan penambahan fitur yang ada ini, benar-benar menurut kami sangat value for money. Masih berharga di bawah 500 jutaan, membuatnya bisa membuat rival-rivalnya asal Jepang sedikit ketar-ketir. Oke, sekian review dari kami. Terima kasih sudah menonton. Gua Reza Rever. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh iya, kami punya website dan bisa menjadi platform untuk kalian untuk membeli mobil baru maupun mobil bekas. Dan di sana juga banyak berita-berita tentang otomotif dari dalam negeri maupun luar negeri. Linknya akan kami taruh di deskripsi. Oke, CVTs, sampai ketemu lagi di review berikutnya. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.